Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Soal yang pertama, Anita ingin membuat kerangka limas persegi dengan panjang rusuk alas 30 cm dan panjang rusuk tegaknya 24 cm. Jika Anita memiliki kawat sepanjang 10 meter, maka berapakah kerangka limas yang dapat dibuat? Di sini Anita akan membuat kerangka limas persegi. Jadi di sini bisa digambarkan limas persegi, yaitu misalnya ini adalah limas perseginya. Jadi ini adalah limasnya. Jadi ini limas perseginya. Jadi alasnya ini adalah bentuknya persegi. Di sini panjang rusuk alasnya adalah 30, kemudian panjang rusuk tegaknya adalah 24. Maka untuk membuat kerangka limas ini, kita jumlahkan jumlah rusuk alas dan jumlah rusuk tegaknya. Jadi kita jumlahkan jumlah rusuknya. Jadi di sini jumlah rusuknya yaitu sama dengan ini rusuk alas ini ada 4 sisi, berarti di sini adalah 4 dikali dengan 30. Kemudian ditambah dengan rusuk tegaknya di sini adalah ada 4, berarti di sini adalah 4 dikali dengan 24. Jadi ini jumlah rusuk dalam limas persegi ini. Maka di sini sama dengan 4 kali 30 adalah 120, kemudian ditambah dengan 4 dikali 24 adalah 96. Maka hasilnya sama dengan 120 ditambah 96 adalah 216. Jadi 216 cm. Ini jumlah panjang rusuknya dalam model limas ini. Jadi ini jumlah panjang rusuknya. Kemudian di sini tersedia kawat sepanjang 10 meter. Jadi kawatnya ini tersedia yaitu sepanjang 10 meter. Ini kita ubah ke cm karena di sini satuannya cm. Jadi ini dikali 100, hasilnya adalah 1000. Jadi ini 1000 cm. Jadi kawat yang tersedia adalah 10 meter atau 1000 cm. Kemudian satu kerangka limas ini adalah 216 cm. Maka kita cari jumlah limas yang dibuat dari kawat sepanjang 1000 cm ini. Jadi jumlah limasnya yaitu misalnya N sama dengan ini 1000 dibagi dengan 216. Jadi 1000 dibagi 216 hasilnya adalah 4. Kemudian sisanya adalah 136 per 216. Jadi ini hasil perkaliannya yaitu dapatnya 4. Atau di sini adalah 4,62 sekian-sekian. Maka di sini artinya jumlah limas yang dapat dibuat adalah 4, walaupun ini bersisa. Jadi ada sisa kawatnya. Jadi yang bisa dibuat dari kawat sepanjang 1000 cm ini adalah limasnya sama dengan 4 limas. Jadi yang dapat dibuat adalah ini, 4 limas. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku berikut. Ini gambarnya. Berapakah luas permukaan bangun di atas? Jadi di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun. Di sini luas permukaan bangun ini adalah prisma trapesium siku-siku, maka luas permukaan prisma trapesium siku-siku ini adalah sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Jadi ini luas permukaan prisma. Jadi 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Di sini kita misalkan alasnya adalah trapesium siku-siku ini. Karena di sini bentuknya sama, ini trapesium siku-siku, kemudian di belakangnya juga trapesium siku-siku. Jadi kita misalkan di sini alasnya adalah trapesium siku-sikunya ini. Jadi ini trapesium siku-sikunya. Jadi di sini panjangnya 16, di bawah ini 16, kemudian di atas ini adalah 10 panjangnya, kemudian tingginya di sini adalah 8. Kemudian ini adalah trapesiumnya. Jadi permukaan trapesium ini kita misalkan ini adalah alasnya. Maka kita cari luas alas dan keliling alasnya. Jadi luas alasnya adalah luas trapesium. Luas trapesium rumusnya adalah A tambah B, ini jumlah sisi sejajar, per 2 dikali dengan tingginya. Jadi di sini sama dengan jumlah sisi sejajar, yaitu ini sisi sejajarnya, dan ini.
Jadi di sini 10 ditambah 16, jadi atas dan bawah, per 2 dikali dengan tingginya adalah 8. Jadi di sini 8 dibagi 2, ini hasilnya adalah 4. Kemudian di sini sama dengan 10 tambah 16 adalah 26, maka 26 dikali dengan 4. Hasilnya adalah sama dengan 104. Jadi 104 cm persegi. Ini luas alasnya. Kemudian kita cari keliling alasnya sama dengan, jadi keliling alas ini dijumlahkan sisi-sisinya jadi 16 tambah 8 tambah 10. Kemudian di sini belum diketahui sisi ininya, maka kita cari panjang sisi miringnya ini, misalkan di sini adalah X. Jadi kita cari X-nya. Di sini kita proyeksikan di sini, ini adalah 8, kemudian ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Maka kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini dimisalkan ini adalah Y, jadi Y ini bisa dicari dari sama dengan ini panjangnya 16, kemudian di sini 10, maka di sini 16 dikurangi 10. Hasilnya adalah sama dengan 6. Berarti di sini Y-nya adalah 6. Berarti ini panjangnya 6, kemudian di sini panjangnya 10. Jadi ini 6, maka kita cari X-nya. Jadi X ini dicari dari sama dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar dari, karena X ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang, karena letaknya ini depan sudut 90 derajat, maka ini dijumlahkan. Jadi dijumlahkan yaitu 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. Jadi di sini sama dengan akar dari 64 tambah 36 adalah 100. Akar 100 adalah 10. Jadi 10 cm. Jadi X-nya ini adalah 10. Maka keliling alasnya adalah di sini panjang bawahnya ini adalah 16, jadi 16, kemudian ditambah dengan tingginya ini 8, jadi 8 ditambah dengan ini 10, kemudian ditambah dengan sisi miringnya ini yaitu 10. Maka di sini sama dengan 16 tambah 8 tambah 10 tambah 10, hasilnya adalah 44 cm. Ini keliling alasnya. Maka luas permukaan prisma trapesium siku-siku ini adalah sama dengan 2 dikali dengan luas alasnya, yaitu ini, jadi kali 104, kemudian ditambah dengan keliling alas, yaitu ini, 44 dikali dengan ini, tinggi prismanya adalah ini, jadi tinggi prismanya ini adalah 20, jadi di sini dikali dengan 20. Jadi ini tinggi prisma jika di sini trapesium siku-sikunya ini sebagai alas. Jadi ini dikebawahkan, jadi tingginya adalah ini 20. Maka kita hitung di sini sama dengan 2 dikali 104 adalah 208, kemudian ditambah dengan 44 dikali 20 adalah 880. Maka di sini sama dengan 208 ditambah 880, hasilnya adalah 1088 cm persegi. Jadi ini luas permukaan prisma trapesium siku-siku. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, kolam renang berukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter, kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter, terus melandai hingga ujungnya yang dalam 3 meter, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambar kolam renangnya, jadi misalkan ini gambar kolam renangnya, berapakah volume air di dalam kolam? Jadi di sini untuk menghitung volume air di dalam kolam, rumusnya adalah V sama dengan luas alas dikali dengan tingginya. Di sini, ini ilustrasi kolam renang ini bentuknya adalah prisma trapesium siku-siku. Di sini adalah ini trapesiumnya. Jadi ini bentuknya prisma trapesium. Maka kita misalkan alasnya ini adalah trapesiumnya. Jadi di sini bisa digambarkan. Ini adalah trapesiumnya. Jadi ini trapesium. Di sini panjangnya adalah 3. Kemudian di sini panjangnya adalah 1. Ini adalah sisi yang sejajarnya. Kemudian di sini, ini panjang sisi ini adalah 50. Jadi sesuai dengan gambar ini, bisa digambarkan alasnya adalah ini, trapesiumnya. Maka kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Jadi luas alas yaitu sama dengan, ini luas alas trapesium. Jadi rumus luas trapesium adalah A tambah B, ini jumlah sisi sejajar, per 2 dikali dengan tinggi.
Jadi di sini sama dengan A-nya adalah ini. Jadi sisi sejajar ini, dan ini. Jadi di sini 3 tambah 1 per 2 dikali dengan tingginya adalah ini. Jadi tingginya adalah 50. Jadi di sini 50. Maka di sini 50 dibagi 2 adalah 25. Kemudian di sini sama dengan 3 tambah 1 adalah 4. Jadi 4 dikali 25. Maka di sini sama dengan 4 dikali 25 adalah 100. Jadi 100 meter persegi. Jadi ini luas alasnya. Jadi luas alas atau luas ini yaitu 100 meter persegi. Maka volumenya adalah sama dengan luas alasnya ini adalah 100, kemudian dikali dengan tingginya. Di sini tingginya adalah 16. Karena jika trapesium ini dijadikan alas, jadi diputar ke bawah, maka di sini tingginya adalah ini. Jadi di sini adalah 16. Maka hasilnya sama dengan 100 dikali 16 adalah 1600. Jadi 1600 meter kubik. Jadi ini volumenya atau isi air di dalam kolam renang itu, yaitu 1600 meter kubik. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah kerangka akuarium berbentuk prisma dengan alas berbentuk trapesium sama kaki tampak seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Kerangka tersebut terbuat dari aluminium dengan harga tiap meter Rp25.000. Berapakah biaya minimal untuk pembelian seluruh aluminium? Jadi di sini kerangkanya ini adalah terbuat dari aluminium. Maka di sini kita hitung jumlah panjang aluminium ini. Jadi di sini alasnya adalah bentuknya trapesium sama kaki. Jadi misalkan ini trapesium sama kakinya. Jadi ini alasnya yaitu permukaan atas dan bawah ini bentuknya sama yaitu seperti alas. Jadi di sini panjangnya adalah 1,4, kemudian di sini panjangnya adalah 0,8, kemudian di sini adalah 0,6. Karena di sini trapesium sama kaki, ini kakinya, jadi di sini panjangnya 0,8, maka di sini panjangnya sama, yaitu 0,8. Jadi panjangnya sama. Maka kita hitung, di sini alasnya adalah trapesium sama kaki, dan atasnya juga sama trapesium sama kaki. Jadi kita hitung panjangnya, yaitu panjang kerangka dari trapesium sama kaki ini. Jadi di sini, jumlah panjang kerangka ini, yaitu N sama dengan, ini adalah jumlah panjangnya. Jadi di sini 2 dikali dengan jumlah panjang dari kerangka trapesium sama kakinya, yaitu ini adalah dijumlahkan. Jadi 1,4, kemudian ditambah dengan 0,8, kemudian ditambah dengan ini 0,6, jadi tambah 0,6, kemudian ditambah dengan ini 0,8, kemudian ditambah dengan ini adalah panjang kerangka dari alas dan atasnya. Jadi ini panjang kerangka dari alas dan atas, jadi 2 dikali ini, kemudian ditambah dengan tingginya. Ini tingginya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tingginya, jadi di sini adalah 4 dikali dengan tingginya, yaitu ini 0,6. Jadi di sini 0,6. Jadi ini adalah jumlah kerangkanya atau jumlah panjang kerangka dari akuarium ini. Jadi kita hitung di sini sama dengan 2 dikali dengan 1,4 tambah 0,8 tambah 0,6 tambah 0,8, hasilnya adalah 3,6, kemudian ditambah dengan 4 kali 0,6 adalah 2,4. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 3,6 adalah 7,2, kemudian ditambah dengan 2,4. Hasilnya adalah 9,6 meter. Jadi ini hasilnya, atau di sini adalah jumlah panjang kerangka dari akuarium ini, yaitu 9,6 meter. Maka kita hitung biayanya. Jadi biayanya yaitu sama dengan di sini jumlahnya adalah 9,6, jadi 9,6 dikali dengan per meternya adalah ini 25.000, jadi dikali dengan 25.000. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 240.000. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah ini, Rp240.000. Jadi ini total biayanya. Demikian pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar.